Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi bersama Kadila. Di sini Kadila akan membahas materi fundamental atau materi dasar tentang aljabar. Jadi untuk adik-adik semua yang belum paham tentang aljabar boleh ya ditonton video ini sampai selesai. Oke, Kadila izin share screen dulu. Oke, hari ini Kadila akan sharing tentang aljabar. Nah, kebanyakan untuk aljabar ini kan di kelas 7 ya, tapi masih banyak yang belum paham atau belum ngerti sebenarnya aljabar itu tentang apa. Yang kita tahu kan aljabar itu X sama Y aja, tapi ternyata bukan hanya itu. Nah, di sini Kadila mau bahas tentang mengenalkan dulu aljabar itu yang kayak gimana. Oke. Nah, di sini aljabar. Nah, Kadira punya pertanyaan pemantiknya nih. Di sini ada dua ayam ditambah dua bebek ditambah dua ayam sama dengan tanda tanya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, dua bebek tambah dua ayam jadi apa ya? Apakah jadi ayam semuanya ataukah jadi bebek semuanya ataukah jadi apa? Nah, kalau secara logika atau secara kehidupan nyata, dua bebek ditambah dua ayam, ya udah hasilnya dua, dua bebek dan dua ayam. Gitu ya adik-adik ya. Nah ini yang dimaksud dengan aljabar. Ini dua bebek ditambah dua ayam gitu ya. Jadi ada dua bebek dan dua ayam. Nah, di aljabar kita akan membahas ini. Kenapa caranya kita biar bisa paham kok bisa jadi dua bebek sama dua ayam, kenapa nggak dua ayam bebek? Kalau misalnya dua ayam bebek, berarti itu jenisnya apa tuh? Nah, itu belum pasti ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Oke, nah sebelum jauh kita harus kenalan dulu sama aljabar. Jadi aljabar itu adalah cabang matematika yang mempelajari tentang simbol dan aturan operasi yang menghubungkan simbol-simbol tersebut. Nah, simbol-simbol tersebut itu biasanya berupa huruf yang disebut dengan variabel. Nah, contohnya X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Nah, ini kita sering ketemu sama X, Y, dan Z ya. Nah, padahal boleh dengan huruf apapun. Misalnya mau A, mau B, mau C. Terserah ya. Yang penting itu simbol atau melambangkan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan dengan variabel. Oke. Nah, sebelum jauh kita mengenal tentang aljabar, nah kita akan lebih mengenal dulu tentang variabel. Kan tadi itu melambangkan atau simbol yang melambangkan sesuatu, simbol yang mempunyai nilai sesuatu. Nah, di sini Kadila punya banyak benda nih, punya banyak benda, dan kita harus buat kode atau buat simbolnya nih. Misal di sini nih, mobil, kodenya apa ya, simbolnya apa ya? Kan kalau misalnya kita mobil aja itu terlalu panjang ya. Makanya aljabar ini ada nih untuk kita menyimpulkan atau menyederhanakan agar nanti si proses perhitungan itu lebih mudah. Nah, sekarang kita yang pertama mobil. Ini kita kasih kode M ya. Terus balon kita kasih huruf B. Pizza kita kasih kode P kecil ya. Kalau buku berarti eh, kan buku sama balon sama-sama B ya. Kita karena balon sama buku ini jenisnya berbeda, berarti kita harus kasih kode yang berbeda. Nah, misalnya ini jadi BK deh. Boleh nggak BK? Boleh. Jadi kalau pengkodean atau pelambangan itu bebas ya, hurufnya mau apa aja. Yang penting itu mengkodekan atau melambangkan si sesuatu itu. Nah, kalau BK berarti ke buku, kalau B aja itu balon. Nah, jadi kalau kode itu tidak harus sesuai sama huruf awalnya. Yang penting kita tahu maksud variabel itu melambangkan siapa, gitu ya. Terus ini ada apa nih? Ini ada rumah ya. Kita bisa melambangkan dengan huruf R. Ini ada telur, kita kodenya pakai T kecil. Ini ada jam, kita lambangkan dengan huruf J. Ini ada apa nih? Apel ya. Apel kita lambangkan dengan huruf A. Nah, ini ada mobil ya. Mobilnya sama ya. Tapi jumlahnya berbeda. Mobilnya di sini ada berapa? Ada dua ya, berarti penulisan kodenya adalah dua mobil atau dua M, artinya nomor mobilnya ada dua. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang bawah.
Di sini ada balon. Tadi kodenya balon apa? B ya. Tapi ternyata balonnya ada berapa? Satu, dua, tiga. Berarti kita tulis tiga B. Karena ada tiga balon. Di sini pizza. Pizzanya ada berapa nih? Ada lima. Berarti lima P. Ini buku. Buku ini ada berapa nih? Ada empat. Jadi empat. Tadi apa buku kodenya? BK. Betul. Terus di sini ada rumah. Rumahnya di sini ada berapa nih? Ada enam. Berarti enam rumah. Terus ini jam. Wih, jamnya banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima. 15. Ternyata ada 15 jam. 15 J ya kode ini. Ini telur ada berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita hitung yang terlihatnya ya. Ternyata ada 8 T telur. Terus di sini apelnya ada berapa nih? Berarti apelnya bukan satuan ya, tapi apelnya per satu box. Ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Ternyata ada empat apel. Nah, ketika kita sudah melambangkan seperti ini, ketika kita sudah mengelompokkan seperti ini, kita sudah belajar aljabar. Jadi kita sudah bisa menyimbolkan sesuatu yang besar atau sesuatu yang banyak, yang rumit dalam suatu kode atau di dalam suatu simbol. Nah, ini kan lebih memudahkan ya daripada kita nulis atau ngegambar jamnya ada 15, ini bisa diubah dalam bentuk matematikanya kan jadi 15 J aja. Itu ya, lebih simpel, lebih mudah dan lebih bisa mempermudah kita dalam perhitungan nantinya. Oke, kita coba lagi next. Nah, selanjutnya misalkan di sini. Kan tadi ada huruf-hurufnya juga ya. Misalkan ini Kadila punya satu dus, ternyata satu dus ini itu isinya 2 jam. Ya, ada 2 jam dinding ya. Satu dus ini dua isinya 2 jam. Oke. Di sini misalkan X adalah satu dus berisi jam dinding. Berarti satu dus ini kita lambangkan dengan huruf X. Nah, terus kalau ada 2 dus berarti model matematikanya gimana dong? Oke, sama kayak tadi dong. Kalau ada 2 dus berarti satu dusnya itu kan dilambangkan dengan X. Berarti kalau 2 dus di sini ada 2 X gitu ya. Berarti model matematikanya 2 X karena dusnya ada 2. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau satu dus isinya 2, berarti kalau 2 dus berapa dong? Nah, berarti kita tulis nih, kan 2X. Nah, satu X-nya itu isinya 2. Berarti si X ini kita kalikan 2 ya. Kita jadikan 2. Jadinya gimana dong? Berarti 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Ini kali ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Karena jumlah jamnya ada 2 untuk satu kali X. Nah, ini disebut, dinamakan dengan substitusi atau mengganti. Nah, kalau misalnya ada 10 dus, kita kan kalau ngitung manual, satu 2 3 4 5 6 itu cukup lama dan eh, terkadang kalau manual itu kadang suka human error. Nah, tapi kalau kita pakai pemodelan matematika, ini akan mempermudahkan kita. Caranya gimana? Tadi kan kalau misalnya 10 box nih, ada 10 dus. Ada 10 dus, itu jadi berapa jam dindingnya? Jamnya berapa? Oke, gampang. Berarti 10 dus itu kan tadi satu dusnya X ya. Berarti 10X itu sama dengan berapa? Nah, kita tahu X-nya itu adalah 2. Satu X-nya itu kan 2 ya. Satu X-nya itu sama dengan 2 jam dinding. Berarti kita masukkan nih. 10 dikali X-nya adalah 2. Jadinya 10 kali 2, 20. Jadi kita tahu nih, dalam 10 dus itu ada 20 jam dinding. Gitu ya, itu kan manfaat kita belajar aljabar ini kita bisa menghitung dengan cepat, dengan benar. Bagaimana kalau misalnya si barang itu banyak. Gitu teman-teman. Nah, kita coba ini ya. Misalkan X ini adalah satu dus berisi mobil-mobilan. Nah, ini dusnya ya. Satu dus itu berisi mobil-mobilan. Ini dinyatakan dengan X. Kita coba tentukan bentuk aljabar untuk gambar berikut. Nah, di sini ada 2 dus. Ada 2 dus ya. Berarti tuh lambangnya gimana? 2X. Karena satu dusnya X. Ini juga X. Berarti 2X. Nah, kalau ini gimana? Satu, dua, tiga. Berarti 3X. Nah, soal yang ketiga ini kok agak yang ada berbeda ya. Kita lihat yang dilambangkan X itu apa? Ini ya, ini X, ini X. Berarti ada 2X. Terus ini mobil yang di luar gimana? Nah, berarti 2X, satu mobil di bawah ini, di luar ini adalah satu aja. Karena dia nggak punya dus, dia nggak punya wadah.
Gitu ya. Jadi dia dia sendirian. Jadi di sini 2x tambah 1. Gitu ya. Jadi Kak dilambangkan satu ini karena dia konstanta, dia sendirian. Dia sendirian. Oke, kita belum kenal sama konstanta ya. Di next. Nah, dia sendirian. Kalau sendirian berarti dia satu aja, tidak dilambangkan dengan X. Karena X ini melambangkan dus. Kalau misalnya nggak ada dus, ya udah berarti satu aja. Oke, contoh lainnya, misal Kadila eh, punya satu dusnya itu ternyata dua mobil isinya. Ya, satu dusnya itu dua mobil. Nah, di sini tambah mobilnya ada dua nih. Mobilnya ada dua. Berarti gimana model matematikanya? Berarti 2x ya tetap ya ini kan 2x tambah 2 mobil di dalam, di luar, dua mobil yang tersisanya, yang tidak punya dusnya. Tuh. Nah, di sini kan dusnya itu disebut x-nya ya. Oke. Oke, kita next. Nah, yang tadi itu kita akan mengenal bentuk-bentuk dari unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, tadi kan ada 10 juga ada konstanta, ada variabel, koefisien itu apa sih? Nah, di sini ada di bentuk aljabar itu kan kayak gini biasanya 3a plus 1. Atau kalau di dus ini berarti tadi berapa? 2x plus 1. Nah, 3a atau 2x ini, angka 2 ini itu adalah koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, variabel itu apa? Nah, ini yang huruf ini adalah variabel. Jadi variabel itu apa? Variabel itu simbol yang nilainya berubah-ubah. Ini X ini akan berubah-ubah nilainya. Misal kalau si mobilnya di dalam dusnya jadi dua, berarti X-nya jadi dua. Kalau di mobilnya itu jadi tiga mobilnya, berarti X-nya jadi tiga. Jadi si X ini tergantung isi dari dusnya atau tergantung dari variabelnya mau berapa. Ini akan selalu berubah-ubah ya variabel ya. Nah, terus yang angka satu ini namanya adalah konstanta. Konstanta itu apa? Dia itu adalah bilangan yang nilainya tetap. Nah, kayak mobil ini nih. Kayak mobil satu ini dia tetap akan satu. Jadi tanpa ada dus, tanpa ada variabel, dia tetap satu. Makanya di sini disebut konstan atau konstanta. Kita ingatnya konstanta ya. Konstan, dia akan selalu konstan atau selalu tetap gitu, sendirian. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya suku. Suku itu apa? Suku itu sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Jadi, suku itu, nah ini satu suku, ini berarti satu suku, berarti ada berapa suku di sini? Dua suku. Nah, maksudnya suku ini apa? Suku ini, eh nih, suku ini kayak gini. Jadi, yang sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Jadi, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi hitung tambah atau kurang. Kalau tambah atau kurang, berarti ini ada dua suku nih. Kalau misalnya Kadila contohin 3A tambah 2B tambah 1, berarti ini ada berapa suku? Ada 3 suku. Ini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Itu adik-adik ya untuk unsur-unsur dalam aljabar. Oke, kita akan next. Nah, kita akan latihan di bentuk aljabar yang tadi ya. Nah, misalnya di sini mari kita bedakan dus mainan ini. Misal, kotak pi berisi mobil. Oke, berarti kodenya pi ya, mobil ya. Kalau W itu balon, kalau X itu pizza, kalau Y itu adalah buku, dan Z itu adalah rumah. Oke, kita ingat kode ininya ya. Tentukan simbolnya untuk gambar berikut. Nah, di sini ada dusnya, dus mobilnya ada dua ya. Berarti dua pi. Oke, sekarang balonnya di sini ada berapa? Dus balonnya ada tiga, berarti tiga W, terus ditambah balon di luarnya ada berapa? Ada tiga atau konstantanya ada tiga, gitu ya. Terus di sini yang keempat ada, yang ketiga ada pizza. Pizzanya ada berapa nih? Ada empat. Nah, tadi itu pizza itu lambangnya apa? X, berarti empat X, gitu ya. Terus selanjutnya ada buku nih. Di sini bukunya ada berapa? Ada berapa box? Lima box atau lima X, gitu ya. Terus di sini selanjutnya ada rumah. Rumah di sini berapa? Tiga X, tiga. Rumah tadi apa Z ya? Tiga Z, buku Y ya. Tiga Z ditambah yang di luarnya berapa? Dua. Berarti tiga Z tambah dua. Oke, gitu ya.
Gitu ya, untuk membedakan konstanta dan variabel. Jadi variabel itu kayak wadah. Nah, kalau wadah kan itu bisa menampung, ini kayak dus ini ya. Wadah ini bisa menampung berapapun. Jadi makanya nilai variabel itu tidak tetap atau akan selalu berubah-ubah. Kalau koefisien dia akan selalu tetap. Kalau dua ya udah dua di luarnya. Gitu ya. Oke, nah kita next contoh operasi hitungnya. Di sini kan ada dua mobil dikurangin tiga balon atau dua X. Nah, mobilnya X, balonnya Y berarti dua X dikurangi tiga Y. Nah, kalau misalnya pengurangan aljabar gini, ini kan ada X sama Y. Ini bisa dijumlahin nggak? Bisa dikurangin nggak? Enggak, karena beda ya. Mobil dikurangin sama balon nggak nyambung tuh. Berarti tidak akan bisa diselesaikan. Jadi kita tulis aja dua x min tiga y. Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini oh berarti ini model matematikanya gimana? Berarti empat b tak tambah 3 ya. Terus yang ini satu 2 3 4 5 6 berarti enam p dikurangi tiga bk. Oke. Jadi kalau misalnya variabelnya berbeda, kita tidak bisa menghitung secara langsung ya. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut lagi. Nah, di sini jika Kadila punya contoh lagi ya. Ini jika ada satu dus ya yang berisi balon. Jika satu dus itu sama dengan satu balon, maka tentukan. Ini kan ada empat balon tambah tiga. Nah, jika satu balon, berarti total balon yang ada di sini berapa? Yang ada di kardus sama di luar itu berapa? Nah, karena di sini satu dusnya itu satu balon, berarti kita tinggal hitung. Empat, balonnya itu kan satu ya, berarti empat dikali satu ditambah tiga. Berapa tuh? Empat ditambah tiga sama dengan tujuh. Berarti balonnya itu ada tujuh. Jadi ini yang disebut substitusi ya. Substitusi itu mengganti. Jadi mengganti si variabel ini dengan yang diketahui. Karena satu X-nya atau satu dus-nya itu sama dengan satu. Berarti satu ini kita masukin aja ke sini, diganti. Gitu ya. Oke, contoh soal matematikanya gimana? Nah, jika diketahui X sama dengan 3, tentukan nilai dari dua x tambah 5. Oke, yang ini ya. Set. Dua x tambah 5 ini berapa ya? X-nya itu 3, berarti kita ganti nih X-nya jadi 3. Dua X-nya ganti jadi 3 tambah 5. Nah, ini kalau ganti itu berarti kan 2 dikali 3 ya. Tambah 5 berapa nih? 2 kali 3 6 tambah 5 jadinya 11. Berarti nilai dari dua x tambah 5 itu adalah 11. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, setelah kita tahu tadi bentuk-bentuk aljabar, kita sudah tahu substitusi, memasukkan nilai aljabarnya gimana, tinggal dimasukin ya. Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan linear satu variabel. Nah, maksudnya kayak gimana? Ini itu adalah persamaan yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, karena namanya juga persamaan ya, berarti ada sama dengan dan melibatkan satu variabel yang berpangkat satu. Ini yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Oke, kalau misalnya teman-teman adik-adik belum paham tentang persamaan linear, kita dengerin dulu penjelasannya. Nah, contohnya kayak gimana nih? Contohnya dua x tambah dua x tambah 3 sama dengan 7. Dari sini x-nya berpangkat satu ya, x-nya satu variabel dan berpangkat satu. Ada variabel lain nggak? Nggak ada. Di sini satu variabelnya cuman x aja. Berarti ini memenuhi persamaan linear satu variabel ya. Nah, syaratnya PLSP ini adalah suka singkatnya PLSP. Syaratnya PLSP yang pertama dihubungkan oleh sama dengan. Kayak ini betul ya. Terus satu variabel berpangkat satu. Betul. Contoh lain, misalnya dua a ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ini ada tanda sama dengannya, ada variabelnya berpangkat satu. Berarti ini PLSP. Nah, contoh lain, misalnya A pangkat 2 sama dengan 3. Ini PLSP bukan? Bukan. Kenapa? Meskipun ada sama dengan, tapi variabelnya ada pangkat 2. Kalau ada pangkat 2, berarti ini bukan PLSP. Kita coba contoh lain. Misalnya, hmm, A ditambah B sama dengan 3. Ini PLSP bukan? Ini ada sama dengan. Terus pangkatnya masing-masing satu.
Tapi di sini ada dua variabel. Kalau dua variabel itu berarti bukan PLSP. Karena PLSP itu syaratnya harus berpangkat satu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maksudnya PLSP itu kayak gimana? Nih, coba bayangkan adik-adik itu sedang menimbang dua benda di timbangan. Jika di kiri ada tiga apel dan di kanan ada satu apel, perlu ditambah berapa apel lagi ya agar timbangan ini seimbang. Nah, kalau seimbang itu kan tandanya sama dengan ya. Kira-kira agar seimbang kita perlu menambahkan apel berapa? Betul, kita perlu menambahkan apel dua agar ini seimbang. Nah, ini yang akan kita pelajari di PLSP itu ya maksudnya. Nah, kita coba contoh soal yang ini. Nah, di sini ada kotak, dua kotak sama satu apa ya, satu bentuk nih, segi lima. Ini kan udah seimbang ya, udah sama dengan ya. Kira-kira satu kotaknya berapa nih? Kalau hasilnya itu 12. Oh, ternyata di sini juga harus 12 ya, tapi di sini ada dua benda. Berarti 12 dibagi dua berapa? 6. Berarti masing-masing kotaknya berjumlah 6 gitu ya. Kita coba ke yang ini. Nah, di sini, nah di hasilnya itu ada 5, di sini 2 sama bulat nih. Berarti lingkaran ini kita belum tahu nih berapa ya. Oke, coba kita tebak berapa nih? Berarti 3 ya, karena karena 3 dikurangi 3 ditambah 2 itu 5 dan ini juga udah seimbang 5. Nah, sekarang yang ketiga nih, contohnya gimana? Di sini ada 8, di sini ada dua persegi, terus ada segitiga, 2 sama lingkaran. Kita lihat, ini kan udah seimbang ya. 8 tambah 8, 16. Berarti harus ada 16 ya. Di sini baru ada 10. Biar ke 16 gimana? Oh, berarti tambah 6. Berarti si lingkaran ini jumlahnya adalah 6. Gitu ya konsep timbangan. Berarti gimana caranya biar si timbangan itu seimbang atau sama dengan. Oke, nah itu kan tadi dibentuk apa ya? Bentuk konkretnya atau bentuk contoh nyatanya. Nah, sekarang kalau ke bentuk abstraknya atau ke bentuk matematikanya gimana ya? Nih, di sini ada 2x tambah 4 sama dengan 14. 2x tambah 4 sama dengan 14. Artinya kita harus tahu nilai x-nya itu berapa. Ya, kayak tadi. Misalnya nih si lingkarannya, kita harus tahu nilai x-nya itu berapa. Caranya gimana? Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini 2x tambah 4 sama dengan 14. Nah, kita agar tahu nilai x-nya gimana, biar terjadi sama dengan, kita buat 2x-nya itu sendirian. Berarti si 4 ini harus hilang ya. Caranya gimana? Berarti semua di sisi ini tuh harus dikurangin 4. Nah, karena dia ada dua ruas ya, ada ruas kanan kiri, berarti yang kanan juga sama dikurangin 4. Nah, berarti 14 kurangi 4, 10. 2x ditambah 4, 4 dikurangi 4, 0. Berarti habis ya, berarti bisa 2x. Nah, sekarang kita kan mau nilai X-nya. Terus, di sini masih ada angka 2 nih. Gimana caranya biar hilang? Oh, ternyata perlu dibagi. Kita coba bagi 2 ya. Dan syaratnya harus kebagi dua-duanya. Berarti yang kanan dibagi, yang kiri juga dibagi. Nah, 2X bagi 2, berarti kan ini hilang. 10 bagi 2, 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Gitu, teman-teman. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kalau misalnya adik-adik bingung dengan perhitungan kayak gini, Fadila biasanya suka pakai ruas-ruasnya, pakai ruas-ruas. Nah, ini kan kalau secara matematikanya ya, kalau pakai ruas-ruas, misalnya gini, 2x tambah 5 sama dengan 6. Nah, gimana caranya ya? Oke, caranya yang pertama, si 5 ini kita pindahkan. Kita pindahkan. Nah, karena awalnya positif, ketika pindah, dia itu akan berbalik nilainya. Artinya jadi gimana? 2x sama dengan 6. Karena asalnya positif, dia jadi negatif. Berarti min 5. Sekarang 2x sama dengan 6 kurangi 5, 1. Nah, x sama dengan. Nah, kalau seperti ini kan sama kayak tadi ya. Ada duanya. Berarti kita harus hilangkan dua ini. Berarti 2x, tetap ya 2x dibagi 2. Ini 1 dibagi 2. Berarti ini coret-coret. Berarti x-nya berapa? X-nya 1/2. Gitu ya teman-teman ya, gitu ya adik-adik ya. Oke. Oke, jadi cara penyelesaiannya seperti itu. Cara penyelesaian PLSP-nya seperti itu.
Tuh, jadi kita tinggal pindah-pindahkan ruas, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada soal soal aljabarnya ya, soal PLSP-nya. Boleh sama adik-adik dikerjakan dan nanti dikumpulkan atau difotokan atau di kolom komentar ya. Dari soal 1 sampai soal nomor 7. Ini bertahap ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi di video materi dasar berikutnya. Dari Kak Dede cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.